gas. Berani ya? Wah, itu wanita tangguh ya. Sampai sekarang istri saya tidak berani pasang gas ya. Takut meledak. Tapi dia tak takut kalau suami yang pasang meledak, tak takut ya. Ketika ibu hidupin kompor gas, hidup menyala, itu nikmat. Tapi ketika ibu masak, kapan terakhir ibu mengucapkan alhamdulillah setelah hidupin kompor? Kapan? Nah, betul kata Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba yang bersyukur. Syukur lisan saja banyak kita yang tidak lolos kok. Banyak yang tak lolos. Maka ayo kita biasakan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Senikmat apapun, sekecil apapun daripada nikmat yang Allah berikan. Bahkan keluar kamar mandi pun nikmat. Sehingga disunahkan mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wa afani. Maka nikmat alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana ja'alna minal muslimin. Bangun tidur nikmat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Semua dianjurkan mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita. Itu baru syukur lisan, belum syukur hati. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sesungguhnya semua yang kau punya dari Allah. Jadi Bu, kalau punya sesuatu Bu, jangan merasa itu punya kita. Itu amanah Allah, pemberian Allah, pinjaman Allah, kelak akan ditanya. Jangan merasa kalau punya pekerjaan yang hebat, gajinya hebat, jabatannya hebat, itu hasil jeripayah, tenaga, dan kecerdasan otak kita semata. No. Itu semua dari Allah. Itulah maknanya bersyukur dengan hati. Ketika punya sesuatu, hatinya tetap mengatakan, ini dari Allah. Ini pemberian Allah. Ini nikmat Allah. Karena banyak orang yang ujub. Ujub itu merasa pekerjaan yang dia dapatkan sebab perjuangannya. Dia merasa rumah yang dia bangun akibat daripada dia rajin menabung, usaha, kerja keras. Padahal tidak. Yang memberikan kita kecerdasan siapa? Allah. Yang memberikan kita tenaga dan kesehatan siapa? Allah. Yang memberikan kita keselamatan untuk berbisnis siapa? Allah. Jadi semua yang kita punya dari Allah. Jadi jangan sombong kalau punya sesuatu. Itu makna as-syukru bin qalbi. Yang ketiga adalah as-syukru bil arkan, bersyukur dengan perbuatan. Mata melihat. Allah ciptakan mata untuk melihat. Melihat apa yang boleh dilihat. Itulah syukur mata. Melihat sesuatu yang dibolehkan, yang halal, yang baik. Tatkala mata ini melihat yang haram, disitulah kita kufur pada mata. Dikasih harta, itu nikmat. Bersyukur dengan harta. As-syukur bil arkan, berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat, nyantu anak yatim, dan lain-lain. Itu bersyukur dengan harta. Bersyukur dengan jabatan. Jabatan digunakan untuk maslahat. Dia menjadi RW, syukur dengan jabatan RW. Dia buat kebijakan yang akan manfaat untuk orang banyak. Bukan untuk mengenyangkan perutnya dan berbuat yang haram karena jabatannya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang spesial halal bihalal, yaitu maafkanlah. Akhwati fillah rahimakumullah. Dosa itu ada dua. Dosa itu ada dua. Ini disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin oleh Imam Al-Ghazali. Begitu pula yang disebutkan dalam kitab Fawaidul Al-Muqtarah yang ditulis oleh Habib Zain bin Semaid. Dosa pertama, dosa kepada Allah. Dosa kedua adalah dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ketika kita meninggalkan yang Allah perintahkan. Itu dosa yang pertama kepada Allah. Adapun yang kedua, dosa kepada Allah yang kedua, saat kita melakukan yang dilarang Allah. Adapun dosa kepada manusia juga dibagi dua.
Yang pertama, dosa kepada manusia yang terkait tentang harta. Dan yang kedua, dosa kepada manusia yang terkait tentang jiwa dan kehormatan diri. Karena ini masih halal bihalal di penghujung Syawal, kita masih beridul fitri. Kita berharap halal bihalal ini membawa kita kepada fitrah nantinya, kembali berusaha fitrah. Dua makna fitrah, dua makna idul fitri. Yang pertama adalah idul fitri, kembali makan. Selama ini kita makan, ketika idul fitri kita kembali makan, tak puasa lagi. Tapi kita lebih condong kepada makna yang kedua, idul fitrah, kembali suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya setiap manusia terlahir dari kandungan ibunya dalam keadaan suci, fitrah. Fitratul Islam, fitratul iman, tak berdosa. Sehingga orang yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni semua dosanya yang telah lalu, sehingga dia kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru lahir. Kira-kira setelah Ramadan kemarin kita digembleng, sudah fitrah? Dosa pada manusia sudah fitrah? Dosa pada Allah sudah fitrah? Kita simak dalam kajian halal bihalal ini. Agar lebih lengkap, kita bahas yang pertama. Dosa kepada Allah. Ada dua. Ketika kita meninggalkan perintah Allah. Yang kedua, ketika kita meninggalkan yang dilarang Allah. Cara membersihkannya berbeda. Begitu juga dosa pada manusia. Saat kita ada urusan harta dan urusan jiwa dan kehormatan, cara membersihkannya beda. Cara membersihkan dosa kepada Allah yang pertama saat kita meninggalkan yang Allah perintahkan. Contoh, aqimus shalah, dirikan salat. Bagaimana cara bertobat kepada Allah dari salat yang pernah kita tinggalkan? Sepakat ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, bahwa salat yang pernah kita tinggalkan, pembersihnya adalah qadha. Salatnya diqadha, salatnya diganti. Jadi tidak cukup hanya, ya Allah, dulu aku sudah baligh di usia SMP kelas 1, usia 14 tahun, ya Allah. Aku dulu SMP tak sholat, SMA bolong-bolong, kuliah pun masih bolong-bolong. Barulah aku taubat mulai sholat 5 waktu di usia 40 tahun. Untung-untung 40 tahun mulai 5 waktu. Banyak mulai 5 waktu ketika sudah pensiun. Kalau ibu-ibu di sini nampaknya sejak balik sudah sholat 5 waktu. Insya Allah. Maka ketika kita sholat, kita meninggalkan perintah Allah bernama sholat, maka cara untuk meraih kefitrahannya, meraih ampunan Allah, meraih maaf Allah adalah jangan mengqadhanya. Kalau orang mulai tobat usia 40, karena memang ada sebuah keterangan dari hadis Nabi SAW tentang usia kematangan dalam seorang hamba menuju Rabbnya adalah 40 tahun. Ketika usia 40 tahun belum juga sholat, belum juga beribadah, belum juga taat, belum juga melakukan yang Allah perintahkan, masih sibuk bermaksiat, itu ciri-ciri jauh dari petunjuk Allah. Nah, kita umpamakan saja ada seseorang yang dia tidak sholat dari balik hingga dia 40 tahun. Berapa tahun tuh? Baliknya rata-rata 15 tahun deh. Dalam matan Abu Syuja, kitab fikih Syafi'i, minimal balik 9 tahun. Minimal balik 9 tahun. Makanya Rasulullah SAW menikahi Aisyah, menggauli Aisyah itu ketika 9 tahunan. Sah. Tak melenceng dari syariat. Masa nikahi anak 9 tahun minimal itu sudah balik. Tapi zaman sekarang memang di atas itu. Kalau zaman dulu beda, fisik, kultur fisik dulu beda dengan sekarang. Ya. Kalau dulu 9 tahun banyak yang sudah balik.
Nah, jika ada ibu-ibu punya anak gadis 8 tahun usianya keluar darah, pasti bukan haid ya. Karena minimal adalah 9 tahun. Pasti itu kelainan, istihadah, penyakit macam-macam. Dan maksimalnya ada yang pendapat ulama mengatakan 17 tahun. Artinya apa? Ibu punya anak gadis usia 17 tahun belum keluar darah. Belum keluar darah. Otomatis dia telah balil meskipun tidak keluar darah atau lajang belum keluar air mani. Otomatis sudah balik. Udah haid belum? Belum. Usiamu berapa? 18 tahun. Oh, kamu belum berdosa. Kamu belum sholat wajib. Belum. Oh, ada sama seperti haid misalkan kan. Haid misalkan minimal dalam mazhab Syafi'i 1 hari 24 jam baru suci. Jadi kalau keluar darah jam 9 pagi maka belum wajib sholat zuhur, belum wajib sholat asar, maghrib, isya, subuh. Jam 9 keluar darah, jam 10 berhenti darah. Jam 9 pagi keluar darah, jam 10-nya tak ada setetes pun lagi. Apakah sholat zuhur wajib? Tidak. Tapi 24 jam dulu. Jam 9 tadi keluar darah, jam 10-nya bersih, tidak ada lagi setetes pun, maka zuhur besoknya wajib sholat. Kalau zuhur hari itu belum, karena minimal sucinya adalah 24 jam. Maksimalnya 15 hari. Hari ke-16 berarti walaupun masih ada darah, sudah pasti itu bukan haid, melainkan kelainan atau istihadah atau penyakit. Begitu juga minimal daripada wanita balil. Nah, kita sedang bahas dosa pada Allah. Ketika seseorang sudah balik, artinya dia mukallaf. Hukum-hukum taklif yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang mubah sudah dibebankan kepada orang yang sudah balil. Yang wajib dia tinggalkan dosa. Yang sunnah dia kerjakan pahala. Yang makruh dia tinggalkan berpahala meninggalkannya. Nah, ibu-ibu tercinta rahimakumullah. Nah, dia balik usia 15 deh. Usia 15. Dia taubat mulai sholat usia 40. Ada rentang 25 tahun dia tinggalkan sholat. Tinggal hitung saja. Tinggal hitung saja. 1 hari 5 waktu. 1 bulan 30 hari, berarti 150 waktu. Kalau perempuan mungkin ada absensi. Ada absennya. Kalau haid nifas itu tidak qadha ya. Tidak qadha. Beda dengan puasa. Haid nifas pun harus qadha. Nah, ibu-ibu tercinta rahimakumullah. Nah, 1 bulan 150 hari, 1 tahun 1800 hari, 25 tahun 36.000 waktu sholat dia tinggalkan. Ganti qadha. Itulah cara mendapat maaf Allah, cara mendapat ampunan Allah. Walaupun ada sebagian kecil ulama. Nah, kita bicara zuhur. Ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, zuhur sepakat qadha salat yang pernah ditinggal. Tapi sebagian kecil ulama tidak dapat dijadikan hujah yang kuat. Tak perlu qadha yang dulu-dulu pernah ditinggal, tak perlu qadha. Cukup taubat nasuha saja. Tapi kita memakai pendapat yang jumhur. Ya. Nah, Ustaz, gimana kalau kita belum menggantinya, kita sudah meninggal Ustaz? Makanya, yuk kuatkan niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal tergantung niat, seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niatkan saja qadha dari sekarang. Cara mengqadha ada 2. Pertama, misalkan kita tadi tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib. Namun kita sadar di waktu isya, jam-jam 10 malam kita sadar, ya Allah, tadi tinggal sholat, ya Allah. Sengaja atau tak sengaja, wajib qadha. Ya Allah, tadi aku meninggalkan sholat, ya Allah. Sadar dia. Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi, ya Allah. Tak cukup. Tak cukup. Tapi qadha. Sholat subuh, usolli, ini waktu isya ya. Lakukan
salat subuh dulu. Usolli fardus subuhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Jadi adaannya diganti jadi qada'an. Kalau adaan salat hari itu, kalau qada'an melakukan salat di luar waktu salat. Udah selesai, bangkit lagi. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Tak harus dilafalkan, tapi hati kadang-kadang was-was, salat apa nih? Ketika dilapaskan lebih kuat. Maka dalam mazhab Syafi'i melapaskan niat adalah sunnah, tidak wajib. Tapi kalau dilapaskan kita tahu. Kadang-kadang kalau kita asal sholat kan banyak jenis sholat. Jadi kalau dilapaskan lebih kuat. Udah selesai zuhur, sholat asar lagi, bangkit lagi. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Nah, habis itu sholat isya lagi. Silakan. Kalau sholat isya kan masih ada waktu isya tuh. Itu kan belum qada namanya. Sholat hari itu. Sholat isya dulu baru qada yang tadi. Nah, ibu-ibu tercinta rahimakumullah, itu cara qada pertama. Jadi sholat zuhur tidak harus di qada zuhur. Sholat subuh boleh di qada waktu isya. Sholat subuh boleh di qada waktu zuhur. Karena itu hutang kita kalau bisa segera. Tapi ada cara kedua. Cara kedua, misalkan kita kira-kira 2 tahun tak sholat. Misalkan 2 tahun tak sholat. Maka qada 2 tahun. Zuhur qada zuhur, asar qada asar, maghrib qada maghrib, isya qada isya, subuh qada subuh selama 2 tahun. Niatkan itu. Udah adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kan sholat sunnah tuh. Qabliyah zuhur 4 rakaat. Kita nggak usah sholat qabliyah zuhur 4 rakaat. Tapi sholat fardu zuhur qada. Kalau bisa qada dulu, kalau masih ada waktu agak panjang sedikit, baru sunnah. Nah, kalau agar dapat dua-duanya, ba'da boleh juga. Udah selesai salam nih berjamaah atau sholat di rumah, udah selesai salam sholat zuhur tuh, ba'da boleh juga. Setelah sholat zuhur hari itu, bangkit lagi sholat qada zuhur. Asar begitu juga. Silahkan. Nah, hutang sholat kita sebanyak 36.000 waktu sholat. Kita sudah mulai niat, baru sehari mengqadanya kita mati. Itulah fadilah niat. Ketika kita niat berbuat amal soleh, belum kita kerjakan amal soleh, udah sampai amalnya, sempurna amalnya, tercatat amalnya. Beda dengan kita niat melakukan dosa. Oh, nanti sore aku akan bertemu dengan yayang pacarku. Aku akan check in, misalnya naudzubillah min dzalik. Mati dia sebelum bermaksiat, dicatat dosanya? Tidak dicatat. Bahkan dalam kitab Fawaidul Al-Muqtarah itu dijelaskan ketika kita berbuat dosa tidak langsung dicatat. Allah tunggu beberapa saat, jangan-jangan setelah buat dosa dia langsung tobat. Itulah Allah Maha sayangnya sama kita. Kalau buat niat buat amal soleh belum dikerjakan sudah dicatat. Kalau kita niat buat dosa belum dikerjakan, belum dicatat, setelah dikerjakan belum dicatat, tapi ditunggu beberapa saat, jangan-jangan orang ini segera bertobat. Ditunggu-tunggu malaikat raqib wa atid. Tobat enggak dia? Tobat enggak dia? Kan banyak tuh dosa-dosa yang kita lakukan, misalnya melihat yang haram. Melihat yang haram misalkan. Kan banyak tuh, astagfirullah, langsung tobat. Banyak. Langsung menyesal. Nah, Ibu, itu adalah dosa pertama. Meninggalkan yang Allah perintahkan. Apa perintah yang lain? Aqimus shalah ataupun wasaum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Bu, udah fitrah dari puasa, hutang puasa? Selesai hutang puasanya? Atau masih ada? Tak bisa bertobat dengan puasa yang pernah kita tinggalkan. Ya Allah, dulu aku waktu SMP, SMA ndak puasa dulu, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dia mulai puasa usia 50 tahun. Dari usia balik 15 tahun sampai 49 tahun tak puasa-puasa. Cuman itu, diganti kah? Uiddat min ayyamin ukhar, ganti sebanyak yang ditinggalkan. Ganti qada. Apalagi perempuan nih, banyak uzurnya. Yang haidnya lah,
yang nifasnya, yang hamilnya, yang menyusuinya. Bu, oh bu, kita kan bermazhab Syafi'i rata-rata ya, walaupun tak wajib satu mazhab ya. Kita sesuaikan dengan kondisi kita juga. Tapi mayoritas orang Indonesia ini bermazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i yang bapak, ibu-ibu pelajari, kalau hamil bayar fidyah atau qada? Qada. Qada. Fidyah. Ada bilang fidyah. Hamilnya ada dua. Satu, dia tak puasa karena khawatir akan si ibu, maka qada saja. Qada saja. Kalau dia khawatir akan bayi, dua, qada sekaligus fidyah. Ya, hadirin Allah cintai, begitu juga menyusui. Qada. Nah, ibu tercinta rahimakumullah, banyak hutang. Dan Rasul bersabda, "Idza mata alaihi syamun sama anhu waliyuhu." Jika mati anak Adam punya hutang puasa, ahli waris menggantinya. Misalnya kita punya emak ayah, dia punya hutang puasa waktu mengandung kita 30 hari. Anaknya ada 3 orang. Badannya udah sakit-sakit, tak bisa lagi ganti 30 hari itu. Wasiatkan pada anak-anak. Nah, ibu punya hutang puasa nak 30 hari dulu waktu mengandung kakakmu ini. Ganti anak ya kalau ibu sudah meninggal nanti. Kalau ibu tak bisa menggantinya, ganti. Maka boleh 3 orang nih bagi-bagi. Kan tadi 30 hari itu tinggal puasa orang tua kita. Anaknya ada 3, yang satu 10 hari, yang satu 10 hari, yang satu 10 hari. Mereka bisa menggunakan 2 cara. Pertama dengan puasa sebanyak yang ditinggalkan ayah ibunya. Yang satu lagi adalah memberi makan orang miskin sebanyak yang ditinggalkan ayah ibunya ataupun fidyah. Tinggal pilih saja. Karena Rasul bersabda, "Idza mata alaihi syamun sama anhu waliyuhu." Jika mati anak Adam punya hutang puasa wajib, ahli waris menggantinya. Jadi ibu-ibu, jangan hanya mewasiatkan harta, benda, pusaka, tapi wasiatkanlah, bapak punya hutang nak, hutang pada sianu, hutang pada sianu, hutang pada Allah puasa belum ibu qada. Nah, ibu-ibu. Nah, itu dosa pada Allah yang pertama. Adapun dosa pada Allah yang kedua, saat kita melakukan yang dilarang Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekati zina.